Elisa Wijaya sedang bahagia. Dia menari-nari di kamarnya, diiringi musik tahun 60-an yang mengalun dari playlist musik miliknya. Dia seorang remaja yang bercita-cita menjadi perancang busana terkenal. Ia yang tinggal bersama neneknya sejak ditinggal orang tuanya, Nenek Mira. Elisa adalah seorang anak yatim piatu. Terkadang, bayangan sosok ibunya muncul di cerminnya. Pagi itu neneknya menunjukkan kepada Elisa sepucuk surat yang memberitahukan bahwa dia telah diterima di sekolah mode di Jakarta. Elisa sangat bersemangat. Neneknya memberi nasihat agar berhati-hati di Jakarta. Banyak orang jahat di tempat yang dia tuju. Elisa naik kereta ke Jakarta. Dia menuju ke asrama dengan naik taksi. Obrolan dengan sopir taksi yang tidak menyenangkan membuatnya memilih turun sebelum sampai di tujuan. Elisa berkenalan dengan teman sekamarnya, Jenny, seorang gadis yang berasalah dari Surabaya. Elisa juga berkenalan dengan teman-teman barunya. Kemudian mereka pergi berpesta di sebuah bar. Elisa yang berasal dari desa merasa tidak nyaman. Dia kemudian pergi ke toilet. Saat di toilet, Elisa tanpa sengaja mendengar Jenny dan teman-temannya membicarakan hal-hal yang kurang baik mengenai dirinya. Selesai pesta, mereka berencana untuk melanjutkan ke bar lain. Elisa memilih untuk pulang ke asrama dan tidur. Saat ia mencoba untuk tidur, Jenny masuk ke dalam kamar asrama dengan membawa seorang pria dan mereka bercinta tanpa menghiraukannya. Elisa meninggalkan kamarnya dan rupanya di luar kamarnya juga sedang ada pesta. Dia memilih duduk di sofa di pojok ruangan. Salah seorang teman cowoknya, Jamal, menghampirinya. Dia menanggapinya dengan ketus dan melanjutkan tidurnya di sofa sambil mengenakan headsetnya. Keesokan paginya, Elisa terlambat bangun. Tapi untungnya, dia sampai di kelas tepat waktu. Elisa memutuskan untuk mencari tempat kos sendiri karena tidak nyaman tinggal di asrama. Dari sebuah selebaran di mading, dia menemukan sebuah kamar di sebuah rumah yang dimiliki oleh Ibu Koni. Ibu Koni memberitahukannya beberapa aturan kos dan mengizinkannya tinggal di kamar tidur lantai atas. Elisa menyukai tempat itu dan malam itu dia tertidur pulas di balik selimutnya. Elisa terbangun dari tidurnya, dan entah bagaimana dia berada di tahun 1960-an. Dia berjalan ke sebuah tempat bernama Green Door dan melihat bayangannya di kaca sebagai perempuan lain bernama Soraya. Elisa mengikuti Soraya seolah-olah dia sedang berada di sana. Soraya yang berpenampilan sangat anggun, ia ingin menjadi penyanyi di tempat tersebut. Bartender memberitahunya agar berbicara dengan Jimmy jika ingin menjadi seorang penyanyi. Soraya pun bertemu dan berbicara dengan Jimmy. Jimmy mengajaknya untuk berdansa. Saat ada seorang laki-laki tua menggoda Soraya, Jimmy meninju wajahnya dan mengajak Soraya pergi. Mereka berciuman di sebuah bilik telepon, lalu Jimmy mengantar Soraya pulang. Saat Soraya akan tidur, Elisa terbangun dan kembali di masa sekarang. Di sekolah, Elisa terinspirasi membuat desain berdasarkan apa yang dikenakan Soraya. Malamnya, Elisa kembali tidur dan berharap kembali ke tahun 60-an lagi. Dia merasakan dirinya sebagai Soraya. Hubungannya dengan Jimmy semakin dekat. Jimmy membawa Soraya bertemu dengan pemilik tempat yang berbeda, Rian, untuk audisi. Sandi membawakan lagu kisah cinta dua insan. Jimmy dan Rian pun terkesima dengan suara Soraya. Paginya, Elisa mewarnai rambutnya menjadi pirang seperti rambut Soraya. Dia lanjut mengerjakan desain gaunnya. Gurunya menyukai desainnya. Elisa kemudian membeli sebuah baju retro 60-an di sebuah butik. Secara tidak sengaja, dia melihat Rian di tempat Soraya melakukan audisi di seberang butik. Dia kemudian pergi ke sebuah bar untuk melamar pekerjaan. Dia interview dengan pemilik bar dan melihat seorang lelaki tua pengunjung bar tersenyum padanya. Saat dia pulang, lelaki itu mengikutinya dan mengaku mengenalinya karena rambut pirangnya. Elisa berusaha menghindarinya, yang membuatnya hampir tertabrak taksi. Elisa kembali ke tahun 60-an. Dia sedang berada di tempat Rian. Dia melihat Soraya sekarang tampil sebagai penari latar dengan pakaian yang sangat minim.
Dia mengikuti Soraya dan melihat Jimmy sekarang menjadi lebih kasar. Jimmy mengatakan kepadanya bahwa dia harus membuat para lelaki hidung belang merasa bahagia jika dia ingin berhasil dalam bisnis musik. Elisa melihat Soraya terbaring di kamar tidur saat seorang lelaki tua mendekatinya dengan celana terbuka. Elisa berteriak pada pria itu untuk tidak menyentuh Soraya dan tiba-tiba alarm jam membangunkannya. Pengalaman itu membuat Elisa merobek desain gaun merah muda yang sudah dia gambar. Malamnya, saat Elisa bekerja, dia kembali bertemu lelaki tua itu. Orang itu menasehati Elisa agar tetap menjaga dirinya. Dalam perjalanan berikutnya ke tahun 60-an, dia melihat hidup Soraya menjadi semakin berantakan. Soraya menjadi seorang pecandu narkoba dan alkohol. Jimmy memaksanya menjadi PSK dan melayani para pria-pria tua. Dalam penglihatan Elisa, pria-pria itu sangat mengerikan. Hanya satu pria yang tidak memanfaatkannya dan bersikap sopan padanya. Pria itu menyuruh Soraya untuk berhenti sebelum terlambat. Elisa yang kali ini menjadi bayangan Soraya di cermin mencoba menarik perhatiannya. Elisa berhasil memecah kaca dan meraih Soraya, tapi dia terbangun. Di sekolah, Jamal melihat Elisa kurang sehat, jadi dia mengajaknya ke pesta Halloween. Jenny dan teman-temannya melihat mereka memberi mereka minuman. Mereka mulai berdansa, tapi kemudian Elisa berhalusinasi melihat bayangan para pria mengerikan yang pernah meniduri Soraya. Dia juga sempat melihat Soraya yang menari sendirian. Dia berlari keluar bar, namun halusinasi itu tidak berhenti. Jamal mengajak Elisa pulang karena melihat Elisa semakin tidak terkendali. Mereka sampai di kamar dan mulai bercumbu. Tapi tiba-tiba, saat Elisa melihat cermin di langit-langit kamarnya, dia melihat Jimmy menyerang Soraya. Elisa berteriak-teriak pada Jimmy untuk melepaskan Soraya. Elisa semakin histeris. Dia melihat Jimmy menikam Soraya sampai mati. Ibu Connie yang mendengar ribut-ribut masuk ke kamar Elisa dan memerintahkan Jamal pergi. Dia lalu menyuruh Elisa untuk segera tidur. Keesokan harinya, Elisa meminta maaf kepada Ibu Connie. Dia bertanya pada Ibu Connie apakah pernah ada orang yang meninggal di kamarnya. Jawaban Ibu Connie berputar-putar tanpa ada kepastian. Saat di sekolah, Elisa kembali berhalusinasi. Dia panik dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pembunuhan itu. Dia yakin bahwa lelaki tua yang dia temui di bar tempatnya bekerja adalah Jimmy yang telah membunuh Soraya. Tapi polisi tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bukti. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai pembunuhan di tahun 60-an. Saat dia sedang membuka lembaran koran dari masa lalu, sosok-sosok itu kembali muncul. Dia mulai muak dan ingin melawan. Namun keputusannya membuat dia hampir menikam wajah Jenny dengan gunting. Untungnya Jamal sempat mencegahnya. Elisa yang panik berlari keluar perpustakaan. Elisa kembali bekerja. Dia bertemu lelaki tua itu sedang menunggunya. Dia mengeluarkan teleponnya untuk merekam dan memancing lelaki tua itu untuk mengaku. Lelaki tua itu membantah. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Soraya adalah kesalahannya sendiri. Elisa mengejar pria itu, tapi dia tertabrak mobil dan tewas. Bos Elisa memberitahu bahwa dia adalah mantan polisi bernama Lucas. Elisa terkejut saat menyadari pria itu bukanlah Jimmy, melainkan pria sopan yang pernah menasehati Soraya untuk meninggalkan dunia malam. Elisa menelpon neneknya mengatakan dia akan pulang karena sudah tidak kuat lagi. Lalu dia melihat Jamal. Jamal berjanji akan mengantarnya pulang. Tapi sebelumnya mereka harus ke kosan Elisa untuk mengambil barang-barang dan berbicara dengan Ibu Connie. Sesampainya di tempat kos, Elisa menyuruh Jamal menunggu di luar dan jika dalam 15 menit dia tidak kembali, dia menyuruh Jamal menyusulnya. Ibu Connie menyalakan rokok dan mengajaknya mengobrol sambil minum teh. Ibu Connie lalu mengungkapkan bahwa memang ada seseorang yang telah mati di kamar Elisa. Lalu Bu Connie mengatakan sebuah rahasia yang menakutkan. Dia adalah Soraya. Setelah menanggung penderitaan dalam hidupnya, dia memutuskan untuk melawan. Saat itu,
Saat Jimmy datang ke kamarnya, dia menikam Jimmy sampai mati. Dia lalu membunuh semua pria yang melecehkannya dan menyembunyikan mayat mereka di rumah itu. Ibu Connie kemudian mengakui bahwa dia telah meracuni teh milik Elisa dan akan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Jamal mengetuk pintu, datang mencari Elisa. Ibu Connie mengambil pisau dan berjalan menuju pintu. Dengan sisa-sisa tenaganya Elisa mencoba mencegah Ibu Connie. Dia mendorong meja hingga terjatuh. Rokok Ibu Connie yang masih menyala tumpah di kotak tumpukan piringan hitam dan terbakar. Ibu Connie membukakan pintu untuk Jamal. Saat Jamal terkejut karena teriakan Elisa, Ibu Connie menikamnya sementara Elisa berusaha lari ke atas. Dia melihat sosok Soraya pada diri Ibu Connie sedang memburunya. Di lantai bawah, api mulai menyebar. Elisa berhasil mencapai kamarnya dan menguncinya. Sosok-sosok korban Soraya muncul kembali menghantuinya. Saat Ibu Connie berhasil menerobos masuk, dia juga melihat sosok-sosok itu. Dia lalu melihat bayangannya di cermin sebagai Soraya. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah menjadi monster yang sama dengan para lelaki yang telah menyakitinya. Dia mencoba melukai lehernya sendiri, tapi Elisa menghentikannya dan mencoba mencegahnya. Di tengah kebakaran yang besar, Ibu Connie yang terluka memilih untuk tinggal dan menyuruh Elisa pergi. Petugas medis datang menyelamatkan Elisa dan Jamal, sementara Ibu Connie terbakar habis bersama rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Elisa mempresentasikan karyanya dalam peragaan busana. Neneknya dan Jamal hadir untuk menyemangatinya. Guru dan teman-temannya juga mengucapkan selamat kepadanya. Saat Elisa melihat cermin, dia melihat bayangan Soraya tersenyum padanya.